teman-teman semua, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran Math Eden. Nah, kali ini kita akan belajar tentang trik cepat dalam menentukan FPB dan KPK. Penasaran kan? Oleh karena itu, ayo kita simak video pembelajarannya. Ya, teman-teman, di sini cara yang pertama yaitu kita menggunakan pound factor. Nah, berbicara tentang pound factor, di sini kita akan berbicara juga tentang bilangan prima. Yang dimana bilangan prima itu sendiri terdiri dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke teman-teman, contohnya di sini kita akan mencari FPB dan KPK dari 12 dan 14. Nah, untuk yang pertama yaitu bilangan 12. Di sini kita akan membagi bilangan 12 dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Sehingga 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Setelah itu, kita akan membagi 6 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, diperoleh hasilnya 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka penyelesaiannya sampai di situ. Untuk yang kedua, yaitu bilangan 14. Di sini kita juga akan membagi bilangan 14 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sehingga 14 dibagi dengan 2 hasilnya 7. Nah teman-teman, 7 juga merupakan bilangan prima, jadi penyelesaiannya sampai di situ. Sehingga kelipatan dari 12 kita dapat yaitu 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Dan kelipatan dari 14 adalah 2 kali 7. Teman-teman, untuk FPB di sini kemarin kakak sudah bahas di video sebelumnya. Jika teman-teman nonton di sini, FPB itu adalah mencari angka yang sama dan pangkat yang paling kecil. Di sini angka yang sama dan pangkat paling terkecil adalah 2 berpangkat 1. Karena satunya tidak biasa ditulis, jadi di sini ditulis hanya 2 saja. Dan angka yang tidak sama tidak dituliskan. Sehingga kita dapatkan FPB-nya adalah 2. Nah, untuk KPK sendiri di situ kita mencari angka yang sama dan pangkat yang terbesar. Di sini angka yang sama dan pangkat terbesar adalah 2 berpangkat 2. Setelah itu, semua angka yang tidak sama dituliskan. Di sini angka yang tidak sama yaitu 7 dan 3. Sehingga KPK-nya adalah 2 berpangkat 2 dikali 3 dikali 7, hasilnya adalah 84. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada cara yang kedua. Di sini cara yang kedua yaitu kita menggunakan sistem perkalian dan pengurangan. Oke, kita langsung saja pada contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk mencari FPB dan KPK dari 14 dan 12. Nah, di sini kakak mengambil angka yang sama. Nah, langkah yang pertama kita menentukan FPB. Nah, untuk menentukan FPB kita pakai sistem pengurangan, di mana bilangan terbesar dikurang dengan bilangan terkecil. Nah, di sini bilangan terbesarnya ada 14 dan bilangan terkecilnya 12, sehingga 14 dikurang 12 adalah 2 dan FPB-nya adalah 2. Nah, untuk KPK-nya sendiri di sini kita menggunakan metode perkalian, di mana dua bilangan tersebut kita kalikan lalu dibagi dengan FPB-nya. Nah, di sini 14 dikali dengan 12 dibagi dengan FPB-nya yaitu 2, sehingga hasil yang kita dapat adalah 84. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Agar teman-teman lebih mengerti lagi, di sini kakak akan berikan satu contoh soal lagi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari FPB dan KPK dari 200 dan 120. Langkah yang pertama untuk FPB-nya sesuai dengan cara yang kakak jelaskan tadi. Di sini kita akan mengurangkan 200 dikurang dengan 120, sehingga FPB-nya adalah 80. Nah, untuk KPK-nya sendiri, di sini kita akan mengalihkan 200 dikali dengan 120 dibagi dengan 80, jadi hasilnya adalah 300. Nah, teman-teman, di sini kakak masih punya satu trik lagi, yaitu dengan cara tegak dan lurus atau vertikal dan horizontal. Di sini contohnya kita diminta untuk menentukan FPB dan KPK dari 25 dan 35. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri di sini kita akan mencari satu bilangan yang bisa dibagi oleh 25 dan 35. Nah, di sini ada bilangan 5.
Kenapa kita mengambil bilangan 5? Karena 25 habis dibagi oleh 5, begitu juga dengan 35 habis dibagi oleh 5. Di sini 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5, dan 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Nah, karena kita berbicara tentang FPB dan KPK, untuk menentukan FPB-nya yaitu kita lihat di sini bilangan yang tegak. Nah, bilangan yang tegak di sini adalah 5. Sehingga FPB-nya adalah 5. Untuk KPK-nya sendiri yaitu tegak dikali dengan lurus. Tegaknya tadi kita sudah dapatkan yaitu 5. Lurusnya yaitu 5 dan 7. Sehingga KPK-nya adalah 5 dikali dengan 5 dikali dengan 7 hasilnya adalah 175. Bagaimana teman-teman? Sederhana dan mudah dimengerti kan? Bagaimana untuk FPB dan KPK 3 bilangan? Nah, untuk itu kita akan simak contoh soal berikut ini. Di sini kita diminta untuk mencari FPB dan KPK dari 10, 20, dan 30. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan trik tegak dan lurus atau vertikal dan horizontal. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Di sini kita akan mencari satu bilangan yang bisa membagi 10, 20, dan 30. Nah, di sini ada bilangan 2. Kenapa 2? Karena 10 bisa dibagi 2, 20 bisa juga dibagi 2, dan 30 bisa juga dibagi dengan 2. Oke, di sini 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Dan 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Oke, antara angka 5, 10, dan 15 di sini kita masih bisa mencari satu bilangan lagi yang bisa membagi 3 angka ini, yaitu ada angka 5. Sehingga 5 dibagi dengan 5 adalah 1, 10 bagi 5 adalah 2, dan 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, teman-teman, di sini karena 1, 2, dan 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi penyelesaiannya sampai di sini. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa FPB itu adalah tegak. Nah, di sini tegaknya adalah 2 dan 5, sehingga tegak di sini kita kalikan 2 dikali 5, sehingga diperoleh FPB adalah 10. Nah, untuk KPK-nya sendiri adalah tegak dikali dengan lurus, sehingga tegaknya di sini adalah 2 dikali 5, dan lurusnya ada 1, 2, dan 3, sehingga FPB maaf teman-teman, sehingga KPK yang kita peroleh di sini adalah 2 dikali 5 dikali 1 dikali 2 dikali 3, kita peroleh 60. Bagaimana teman-teman? Sederhana dan mudah dipahami bukan? Nah, sebelum kakak mengakhiri video ini, kakak ingin memberikan untuk kita latihan soal. Di sini kita diminta untuk mencari FPB dan KPK dari 24 dan 48 menggunakan 3 cara yang telah kakak jelaskan tadi. Oke teman-teman, penjelasan kakak sampai di sini dulu ya. Jika ada yang ingin bertanya atau belum jelas, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.